Nggak ada yang susah ngurus negeri ini. Jujur aja. Ngeri sedap. Isu kuat Ahok akan gantikan Ketua KPK karena sosok yang tegas dan pemberani. Cocok dengan Pak Prabowo, mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya atau Ahok siap pimpin KPK. Asalkan UU perampasan aset para koruptor disahkan. Saya mau jadi Ketua KPK, tapi syaratnya RUU perampasan aset koruptor disahkan. Kalau tidak disahkan, para koruptor nggak bakalan kapok dan trauma. Setujukah kalian? Jika Ahok dijadikan Ketua KPK, gimana pendapat kalian? Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur nggak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua? Nggak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana nggak jujur kok. Tapi nggak bisa kesempatan milih lu, kalah. Tapi dia tetap milih lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Kalian udah tahu belum bos? Kabarnya Ahok siap jadi ketua KPK, namun ia meminta pengesahan hukuman mati bagi pelaku korupsi karena kalau hanya perampasan aset, koruptor bisa aja taruh aset pakai nama orang lain. Menurut Ahok langkah ini penting demi memberikan efek jera. Tapi seperti biasa banyak pro kontra mengenai ini, ada yang mendukung dan ada yang menganggap perlu dilihat dari sisi HAM dan keadilan hukum. Nah kalau menurut kalian gimana bos? Ahok ditunjuk menjadi ketua KPK. Wah, ini benar atau salah ya beritanya? Jadi berita ini masih simpang siur ya. Sampai hari ini belum ada berita yang sah mengatakan Ahok ditunjuk menjadi ketua KPK. Tapi yang seru nih, Ahok pernah mengatakan dia mau menjadi ketua KPK kalau RUU Hukum Metong Koruptor itu disahkan. Karena kalau RUU perampasan aset yang disahkan, maka para koruptor bisa menaruh aset dengan nama orang lain. Tapi kira-kira apa yang terjadi ya kalau Ahok beneran menjadi ketua KPK? Menurut kalian gimana? Dan kalian mendukung atau tidak? Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara dua itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat nggak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja, tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enlistment. Sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya nggak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue nggak sampai 30, 20 cukup. Ahok kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong, perampasan aset lu. Sekarang gue jadi penyidik nih, gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana Antabaranta nih. Gue ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah, atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Kau tangkap si A nih, kau kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Tangkap nih si A yang nyolong koruptor nih, kau panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong, betul nggak? Pasti gue udah punya nih. Kau tanya, lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke temen gue murah-murah, setengah harga. Dan baru gak dapat? Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, ya tentu ini suatu yang menarik sekali teman-teman. Kita melihat ya bahwa nama Ahok kembali lagi viral dan menjadi sorotan publik ya di media sosial saat ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat komentar apa saja komentar para netizen atau publik terkait menanggapi ya sebuah video yang barusan kita simak bersama tadi. Setuju ya undang-undang perampasan aset dan hukum mati bagi koruptor, Ahok jadi ketua KPK. Nah jadi dalam hal ini teman-teman ya, Ahok diisukan untuk dilantik menjadi ketua KPK. Apakah ya teman-teman masyarakat Indonesia apakah setuju ya ketika Ahok itu dilantik sebagai ketua KPK atau bagaimana? Nah tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman kita yang setuju, yang mengatakan bahwa jika Ahok dijadikan sebagai pimpinan atau pemimpin KPK, maka bisa dipastikan ya bahkan para koruptor ini bisa sampai kejang-kejang teman-teman ya, karena Ahok tidak pernah ya main-main ya soal untuk korupsi uang negara. Nah, setuju kalau koruptor dihukum mati, biar yang mau korupsi pada takut semua.
Nah, teman-teman, kita melihat bahwa setuju banget ya, pasti Indonesia maju ya dan rakyat bisa makmur ya ketika itu Ahok dijadikan sebagai ketua KPK. Ya, setuju ya, setuju. Nah, semua di sini pada setuju semua teman-teman ya. Hukuman mati bagi para koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena koruptor ya menyengsarakan rakyat banyak yang kemiskinan ya gara-gara mereka ya mengkorupsikan uang negara. Hak asasi manusia ditiadakan ya khusus koruptor agar koruptor bisa dihukum mati dan dirampas asetnya kembali. Nah, teman-teman, Jaksa Agung sudah bagus ya, tinggal undang-undangnya saja yang perlu diperbaiki. Menteri Keuangan juga sudah bagus, paling di KPK-nya aja juga diperbaiki ya. Rakyat menanti sampai sekarang ya, kalau pemerintah serius basmi para korupsi, Ahok harus ditempatkan ya pada posisi yang tepat ya. Mengapa sampai hari ini belum terlaksana? Ada apa juga ya? Nah, itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pihak para netizen teman-teman ya, karena menilai bahwa sebenarnya kalau ya Indonesia ini mau aman, mau maju dan ekonominya semakin bertambah dan semakin meningkat ya, para korupsi ini harus dibasmi ya, dari biar yang sudah terlanjur korupsi ya, mereka dirampas kembali, uang mereka diambil lagi dan dipulangkan ke kas negara. Jadi biar juga yang rada-rada mau korupsi ini mereka ada pelajaran yang pelajaran nih buat mereka, sehingga mereka juga tidak terlalu berani untuk ke depan untuk melakukan suatu tindakan korupsi teman-teman ya. Nah, di sini disampaikan bahwa sangat setuju ya, kalau negeri ini mau bersih ya tukang sapunya harus Ahok juga ya. Nah, betul sekali teman-teman ya, kalau mau negara dan rakyatnya bahagia ya, kalau tidak ada koruptor. Setuju banget ya, merdeka, semoga benar jadi ketua KPK Ahok ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa syaratnya Ahok keluar dari partai politik untuk tak dikeroci. Ya, setuju banget, cuma semoga penguasa koruptor tidak akan gagalkan ya. KUHP khususnya hukuman ya bagi koruptor harus dirubah seperti ya korup di Korea Utara ya, atau di Cina juga ya, disahkan rencana undang-undang perampasan aset koruptor ya. Kalau tidak, Ahok atau siapapun ke depan ya, ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung, hakim-hakim agung tidak akan berdaya membasmi para korupsi ini. Nah, di sini disampaikan teman-teman bahwa korupsi ya sebagai fitnah rakyat, yang korupsi praktek kerja yang dajjal, dan dajjal adalah fitan akhir zaman, sebabnya hukuman minimal penjara seumur hidup ya. Lalu disampaikan lagi bahwa kalau Pak Prabowo ya serius memberantas korupsi ini, bisa menunjuk pejabat yang benar-benar membangun negara ini. Dilanjutkan ya, setuju sekali Pak Ahok jadi ketua KPK, Pak Mahfud MD juga, agar mereka bisa bereskan korupsi di Indonesia. Tapi apa bisa sukses ya, hukum kita ini bukan hukuman mati, jadi semua tahulah bagaimana jadinya ya. Setuju ya, hukum mati, pemerkosaan dikebiri ya, yang tawuran walau di bawah umur dihukum sesuai dengan umurnya, dan banyak makan korban ya, kematian juga. Ya, kalau menjadi KPK ya harus independen ya. Kalau lewat jalur partai semua sama saja, peribahasa berkata keluar dari mulut singa masuk mulut buaya, kecuali kalau di luar partai. Nah, kalau uang korupsi mafia koruptor bisa kembali, artinya Indonesia sangat banyak uang yang bisa dibagikan ya ke per kakak atau per bulan, bisa menjadi janji Purbaya. Semoga terbukti, amin amin ya. Terus siapa yang berhak ya mengesahkan rencana undang-undang ya perampasan aset ya? Apa semua rakyat Indonesia datang ke DPR supaya Fuan tanda tangani ya RUU perampasan aset? Kalau wakil rakyat tidak bisa mewakilkan rakyat ya buang saja Pulau Tuna sana.
Masyarakat mengharapkan pemimpin yang bela rakyat harus kompak, bahu-membahu biar kuat. Ya, ingat jangan sikut menyikut ya, sikutan karena kalian satu misi bela rakyat ya. Bersatulah berantas korupsi, berantas koruptor biar bisa umurmu bermanfaat selama kamu masih hidup ya. Yang suka ngomong, waktu masih jadi komisaris pemerintahan lu ngapain saja, pada kemana ini? Nah, korupsi ya rakyat yang jadi tumbal ulah oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, punya maksud tujuan untuk kepentingan sendiri dan kelompok, berakibat ekonomi Indonesia terhambat ya. Jadi pengangguran banyak, bahkan tidak terserap ya, kriminalisasi meningkat ya, pada akhirnya terjadi hukum dipermainkan, tidak objektif, tumpul ke atas tajam ke bawah, kriminalisasi undang-undang dasar ya. Maka dari statement Pak Ahok terkait undang-undang perampasan aset mau tidak mau harus disahkan. Nah teman-teman, ini ya beberapa permintaan ya masyarakat Indonesia, bahwa mereka mengharapkan sekali ketika Ahok jika Pak Ahok ini bisa menjadi ketua KPK ke depan ya, kalau bisa segera dilantik agar ya para koruptor-koruptor ini yang ada di negara kita ini bisa dibasmi semua dan dibersihkan oleh Pak Ahok ketika beliau nanti menjadi pemimpin KPK ya. Kita doakan teman-teman, kita berharap ya kalau bisa Pak Ahok bisa menjadi ketua KPK, atau tidak nanti bisa menjadi RI 1 atau RI 2 ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ya silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam perubahan.